Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Agung Handoko, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pokok bahasan dalam video ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Atas jasa dan kiprahnya dalam dunia pendidikan, beliau ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya agar dapat diterapkan oleh pendidik, yaitu berkaitan dengan metode pendidikan, semboyan pendidikan, kodrat alam dan zaman, serta pengembangan budi pekerti. Dalam mendidik, pendidik menggunakan metode Among, yang berarti menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pendidik memberikan kebebasan anak untuk mengembangkan potensinya berdasarkan minat dan bakatnya. Namun, di saat yang bersamaan, pendidik harus membimbing dan mengarahkan anak agar tidak membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Pendidik seyogianya menginternalisasikan semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sungtolodo, yang bermakna di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh perkataan dan tindakan yang baik. Ingmandio Mangunkarso, di tengah atau di antara murid, pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide baru yang mendorong kemajuan murid. Tutwuri Handayani, di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan yang baik. Dalam pendidikan, pendidik hendaknya menuntun anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada anak. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perubahan zaman. Bila dikaitkan dengan kondisi saat ini, kodrat zaman menghendaki kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan kodrat alam tentunya diselaraskan dengan karakteristik murid dan sosial budaya lokal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik tidak boleh mengesampingkan pengembangan budi pekerti anak. Atau dengan kata lain, pendidik tidak hanya mempersiapkan anak untuk menguasai ilmu pengetahuan saja. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Anak yang memiliki budi pekerti luhur dapat memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial, sehingga dapat membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dalam mewujudkan budi pekerti luhur anak, diperlukan kerjasama antara 3 lingkungan pendidikan atau yang dikenal dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memahami kebutuhan belajar murid. Untuk memahami kebutuhan belajar murid, pendidik perlu untuk mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tes diagnostik awal, wawancara, dan pengamatan keseharian murid.
Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara belajar sambil bermain, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran interaktif, membawa pembelajaran dengan mengaitkan materi dan keadaan murid, serta melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan abad 21. Yang ketiga adalah menerapkan kegiatan pembiasaan di sekolah. Pembiasaan dilakukan agar murid dapat mengembangkan ilmu dan budi pekerti luhur. Pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah adalah sholat berjamaah, penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, upacara bendera, sarapan bersama, senam sehat, melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan melaksanakan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat murid. Kemudian, melaksanakan forum komunikasi antara guru dan orang tua. Hal ini dilakukan agar komunikasi antara orang tua dan guru selalu terjalin. Dalam kegiatan ini pula, guru dan orang tua dapat bertukar informasi mengenai kondisi dan perkembangan murid. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebagian guru dan orang tua murid belum memahami secara mendalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pengembangan budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak tidak dapat distandarisasi. Tiap anak adalah unik dan memiliki potensinya masing-masing. Yang kedua, sebagian guru dan orang tua masih memandang bahwa nilai adalah satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan dengan mengabaikan proses yang dilalui. Yang ketiga adalah sebagian guru masih berfokus pada pembelajaran untuk penguasaan teori dibandingkan dengan pengalaman praktiknya. Adapun solusi dari tantangan tersebut adalah yang pertama, guru dan orang tua murid harus duduk bersama dalam upaya mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta memandang pendidikan adalah proses tahap demi tahap yang dialami oleh murid. Yang kedua, guru harus senantiasa belajar untuk meningkatkan kompetensi, sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu mementingkan kepentingan murid atau dengan kata lain, menghamba kepada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.